Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pemuka agama yang sempit pikirannya bukan hanya Muslim. Yang Kristen pun ada. Salah satunya orang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia ini mu'alaf. Tapi omongannya sembarangan dan memecah belah. Yang kini sedang ramai dibicarakan adalah videonya yang meminta agar Menteri Agama menghapus 300 ayat dari Al-Quran Indonesia. Dia jelas-jelas ingin mengadu domba. Ia memuji-muji Menteri Agama yang disebutnya punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Dia memprovokasi Menteri Agama agar tidak takut pada kadrun. Dia meminta Menteri Agama menggerakkan tentara dan banser NU untuk melawan kadrun dan Islam Sontoloyo. Tapi lebih dari itu, dia mengatakan Menteri Agama harus mengubah kurikulum dari madrasah sampai perguruan tinggi. Menurutnya pesantren itu melahirkan kaum radikal. Dia kemudian berargumen bahwa radikalisme itu terjadi karena kurikulum di pesantren sehingga harus dirombak. Guru pesantren pun harus diganti. Dia kemudian menyombongkan diri bahwa dia juga pernah belajar di pesantren. Dia pernah mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Sebagai guru, kata dia tahu persis bahwa pesantren itu adalah pusat teroris berdasi. Namun dari semua pernyataannya, yang paling epik adalah permintaan dia agar Menteri Agama menghapus atau merevisi 300 ayat dalam Al-Quran Indonesia. Yang harus dihapus itu adalah 300 ayat yang menjadikan hidup ini intoleran, radikal, dan membenci orang lain. Dia memberi contoh, pemerintah Cina saja telah menghapus ayat-ayat yang kasar dari Al-Quran Cina. Menurutnya semua teroris datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris datang dari sekolah Kristen. Tidak mungkin katanya. Karena itu kurikulum pesantren harus direvisi agar tidak menghancurkan Indonesia. Saifuddin memang dikenal sering menghina Islam. Dia bahkan pernah masuk penjara pada 2017 karena kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Dia lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. Usianya sekarang sekitar 57 tahun. Dia alumni dari Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia sempat menjadi pengajar di pesantren Al-Zaitun sampai 2006 ketika dia pindah agama. Namun, usai lepas dari penjara pada 2017, ia masih sering mengunggah video-video yang bernuansa anti-Islam. Saifuddin nampaknya kini tak lagi berada di Indonesia. Kabarnya ia sekarang sudah menetap di Amerika Serikat. Karena itulah ia barangkali berani bicara sembarangan. Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Saya Muslim dan saya punya banyak kritik terhadap perilaku Muslim di dunia dan di Indonesia. Saya juga punya banyak kritik terhadap cara penafsiran keagamaan di Indonesia. Tapi kalau kita ingin mengkritik, kritik kita seharusnya didasarkan dengan akal sehat. Coba kita ulangi pernyataan Saifuddin. Dia menuduh pesantren sebagai sumber radikalisme. Ini mengarang bebas namanya. Mayoritas pesantren itu NU. Dan NU justru tidak mengajarkan radikalisme dan terorisme. Memang ada sih pesantren radikal, tapi itu minoritas. Sebagai contoh, Menteri Agama yang dipuji-pujinya itu jebolan pesantren. Saya nggak tahu soal pesantren Al-Zaitun tempat Saifuddin pernah mengajar. Mungkin sekali pesantren itu menanamkan radikalisme. Tapi ya itu jangan dijadikan contoh yang digeneralisasi ke pesantren-pesantren lain. Kedunguan Saifuddin berikutnya adalah soal ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa-bisanya dia mengira Menteri Agama punya otoritas untuk menghapus ayat Al-Quran? Ini sih keterlaluan bodohnya. Lagi pula Saifuddin ini tahu dong bagi umat Islam isi Al-Quran adalah ayat Allah. Kalau ada 300 ayat harus dihapus, ya artinya mencapakan Al-Quran sama sekali. Itu penghinaan terhadap Islam. Seperti saya katakan, saya sendiri bukannya tidak punya kritik terhadap cara Muslim menafsirkan Al-Quran. Tapi yang layak dipersoalkan adalah cara penafsirannya, bukan ayat-ayatnya. Maksud saya begini. Di dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang sering digunakan oleh kaum radikal sebagai pembenaran terhadap kekerasan yang mereka lakukan. Siapapun yang belajar Al-Quran pasti tahu bahwa di dalamnya memang ada ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk berperang, menyerang, terutama terhadap yang disebut kaum kafir.
Misalnya saja ada surat At-Taubah ayat 29 yang bilang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Atau pada surat At-Tahrim ayat 9 dikatakan, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dalam surat An-Nisa ayat 89 juga dikatakan, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Ayat-ayat itu memang lazim digunakan oleh kaum radikal untuk menyatakan bahwa Allah memang memerintahkan umat Islam memerangi kaum non-Islam. Tapi itu kan tidak berarti cuma ada satu tafsiran terhadap ayat-ayat itu. Bagi mereka yang berpandangan kritis, rasional, dan terbuka, ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteks peperangan umat Nabi Muhammad semasa hidup dengan musuh-musuh yang zalim dan berusaha memusnahkan umat Islam. Yang diperangi adalah mereka yang berusaha menghancurkan Islam, bukan semua non-Islam. Jadi kalaupun ada persoalan tentang Al-Quran, itu adalah bukan soal ayatnya, melainkan tafsiran ayatnya. Sebagai contoh, kaum NU kan juga membaca Al-Quran yang sama. Tapi ternyata mereka tidak membaca ayat-ayat itu sebagai perintah memerangi non-Muslim. Jadi soalnya ada pada penafsiran, bukan soal ayat. Kalau Saifuddin mau memberi saran, berilah saran agar Kementerian Agama mengembangkan penafsiran Islam yang moderat, yang kritis, rasional, dan kontekstual. Tapi barangkali harapan semacam ini terlalu tinggi juga saya alamatkan pada Saifuddin. Masalahnya dia sendiri juga berpikiran sempit dan bodoh. Dia sendiri tidak menggunakan akal sehat. Sehingga pernyataan yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan kecerdasan. Karena itu, ayo terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.